manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan. Di minggu pagi ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Mari persiapkan hatimu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang tinggal bagi setiap kami Tuhan. Kami teduhkan hati kami di dalam hadirat-Mu. Kami nikmati Tuhan setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Dari dasar hati kami katakan Tuhan, thank you Jesus, by your grace, thank you Jesus, oh Jesus, Jesus, thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh terlalu baik bagi kami Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Haleluya, ku bersyukur selama-lamanya. Haleluya, karena kasih-Mu ku ada Tuhan sampai hari ini. Karena kasih-Mu ya Allahku. Haleluya, terima kasih pengorbanan-Mu dan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Seluruh hidup-Mu Kau beri bagi kami, supaya kami hidup bersama firman-Mu. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Siapakah lawan kami Tuhan? Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih ya Yesus. Kiara basyer, kiara namasyer, kiara larayana kasyer, kiara kasyer karayana masyer. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhanku, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar. Sungguh Engkau kekuatan kami Tuhan. Sungguh Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi puja bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan Allah yang layak disembah. Haleluya, nama-Mu besar dan layak
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Bersorak-sorak buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang memegang firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini, yang menikmati setiap pujian, penyembahan, bahkan kami menikmati firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Kita siap memuji nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan berkatiku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kalbi dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan berkatiku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
dibebaskan. Amin. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita naikkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Sama-sama, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Amin. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, ada sukacita, amin. Mari persiapkan hatimu, kita akan terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus bersukacita di dalam firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah hidup kami. Engkau ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Hanya Yesus yang terindah Tuhan. Yesus, Kau terindah di hatiku. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku selama-lamanya Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami Tuhan, Kau ada. Di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku.
detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada Tuhan, Kau ada di hati, Engkau ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dihembuskan hanya pribadimu yang kami rindu. Haleluya. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Engkau ada Tuhan, Kau ada di pikiranku. Hanya Yesus yang di hidupku. Haleluya. Kau di hembusan nafasku. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur, hanya Yesus segalanya dalam hidupku. Sungguh lahir dari iman kami Tuhan, bahwasannya hanya Tuhanlah yang di hidup kami. Tiada yang lain Tuhan yang kami pegang. Bukan pikiran kami, bukan perasaan kami Tuhan, tapi sungguh firman dan pribadi-Mu. Itulah yang menyertai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersehati mendeklarasikan, menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami.
Sekarang kami membuka hati untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Roh Kudus yang mulia menolong kami semua, sehingga kami mengerti firman-Mu dan firman-Mu boleh terukir di loh hati kami dan menjadi hidup kami, menjadi kekuatan kami. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan salah satu ucapan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebuah ucapan pernyataan yang buat manusia di tengah keputusasaan bisa memiliki pengharapan. Di tengah manusia tidak ada kekuatan, bisa memperoleh kekuatan. Di tengah manusia tidak punya jalan keluar, bisa memperoleh jalan keluar. Pernyataan tersebut tercatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya ulangi sekali lagi di bagian akhir mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalimat ini adalah sebuah kalimat yang betul-betul jelas, tidak perlu ditafsir dengan panjang lebar. Kalimatnya menyatakan sebuah pernyataan yang tegas. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita secara khusus pada pagi hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada firman-Nya. Kalimat di Markus 9:23 ini Bapak Ibu Saudaraku dalam versi King James menerjemahkan demikian. If thou can believe, all things are possible to him that believe. Artinya, Tuhan Yesus mengatakan kepada, di konteks itu kepada bapak dari seorang anak yang anaknya kerasukan setan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau dapat percaya, segala sesuatu adalah mungkin bagi engkau yang percaya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini adalah sebuah kalimat yang sungguh-sungguh memberi pengharapan, memberi semangat, memberi kekuatan bagi manusia di tengah situasi pergumulan hidupnya yang tidak ada akhirnya. Tapi kalimat ini memberi kekuatan, berarti di tengah persoalan yang manusia hadapi, Allah berkenan membuka jalan bagi manusia itu. Sehingga olehnya manusia bisa mengatasi perkara-perkara yang sepertinya mustahil bagi manusia itu sendiri. Perkara yang sepertinya manusia sudah tidak mampu dan tidak sanggup menyelesaikan persoalan tersebut. Pernyataan ini memberi pengharapan, memberi solusi, memberi jalan keluar kepada kita manusia. Bahwa ada jalan keluar di tengah situasi yang sepertinya tidak mungkin bagi manusia. Tapi sekarang Allah membuka kemungkinan itu. Yaitu jika manusia itu percaya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, untuk memiliki kebenaran ini tentu kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan aku percaya. Sebab ada banyak anak Tuhan mengatakan percaya tetapi tidak menemukan jalan keluar bagi persoalan hidupnya. Untuk itu adalah sangat penting bagi kita dengan jeli, dengan teliti, dengan seksama mempelajari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Atau versi King James mengatakan, jika engkau dapat percaya, tidak ada yang mustahil bagi dia yang percaya. Mengapa bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil? Bagaimana hal ini bisa dapat kita pahami? Bagaimana hal ini bisa dapat kita aplikasikan? Bagaimana hal ini bisa menjadi realita yang kita alami di hidup keseharian kita, secara khusus sebagai umat Tuhan? Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita merenungkan kebenaran ini step by step. Yang pertama harus kita sadari adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa
pernyataan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya adalah sebuah pernyataan Tuhan yang pasti benar sepenuhnya. Itu yang harus kita sepakati dulu. Itu yang harus kita benamkan di hati kita. Bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu adalah sebuah kalimat yang pasti benar sepenuhnya. Benar sepenuhnya. Karena yang mengucapkan kalimat itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memiliki segala kuasa, yang menciptakan manusia dengan seluruh alam semesta ini. Tuhan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi kalimat ini adalah sebuah kalimat yang pasti, yang benar sepenuhnya. Karena dicetuskan oleh Tuhan itu sendiri. Yang kedua, informasi yang kita dapat dari pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya adalah sebuah pernyataan yang menggembirakan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena hal ini membuka penutup yang membatasi manusia untuk menemukan solusi-solusi bagi persoalan hidupnya. Penutup kemustahilan itu sekarang dibuka oleh Tuhan menjadi mungkin bagi manusia. Menjadi mungkin bagi manusia untuk menemukan solusi bagi persoalan hidupnya dengan pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti selama ini persoalan manusia yang sepertinya manusia alami dari generasi ke generasi yang menemukan jalan buntu dan kesulitan yang tidak ada solusinya. Sekarang dengan pernyataan Tuhan tersebut, kemustahilan itu telah dibuka oleh Tuhan. Penutupnya dibuka oleh Tuhan. Itu sebuah hal yang menggembirakan hati kita. Untuk itu saudaraku, hati kita tentu harus bersuka cita ketika mendengar pernyataan Tuhan mengatakan tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Oh, sebuah kalimat yang menguatkan hati kita di tengah situasi yang kita hadapi. Karena Tuhan sudah memberi solusi, membuka pintu bagi kita untuk mengatasi kemustahilan itu sendiri. Informasi yang ketiga dari pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pernyataan Tuhan ini sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita pelajari dengan teliti dari pembacaan Alkitab kita, pernyataan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Matius pasal 5 ayat 48 yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna, menjadi sebuah perkara yang dapat kita capai. Sebab kalau tidak ada pernyataan Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa bagi orang percaya, adalah sebuah hal yang tidak mungkin bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Manusia telah rusak itu bisa menjadi sempurna dengan seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Sebuah hal yang mustahil dan tidak mungkin, bukan? Tapi ketika dengan adanya pernyataan Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sebenarnya pernyataan itu telah membuka kemungkinan bagi kita anak-anak Tuhan untuk bisa sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna, sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada kita di dalam Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga yang sempurna itu. Para kekasih Kristus, jadi pernyataan Tuhan Yesus ini, saudaraku, betul-betul sebuah pernyataan yang membuka kita kepada sebuah pemahaman bagaimana bisa memasuki sebuah kehidupan yang betul-betul luar biasa. Luar biasanya di sini tidak hanya semata-mata ada solusi bagi persoalan yang kita hadapi di hidup ini. Tapi lebih dari itu adalah luar biasanya adalah apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita, oleh Bapa di surga, menjadi sebuah hal yang sungguh-sungguh terbuka, tersedia, terbuka lebar bagi kita semua untuk menggapai hal tersebut. Untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Sehingga kita bisa memasuki sebuah kehidupan yang tidak saja membuat kita menemukan solusi persoalan hidup kita, tapi buat kita bisa memasuki sebuah kehidupan yang betul-betul yang mulia, yang sempurna, yang telah Bapa tetapkan bagi kita untuk menjadi serupa dengan dirinya.
sempurna seperti Bapa itu sempurna adanya. Sebuah kabar yang luar biasa dengan pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus ini sekali lagi memberikan kita sebuah kabar baik yang menggembirakan hati kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Para kekasih Kristus, kalau kita berpikir lebih dalam tentang pernyataan Tuhan Yesus ini, apa yang Tuhan katakan ini sebenarnya sejajar dengan apa yang telah Tuhan nyatakan kemudian kepada rasul-rasulnya. Seperti yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu sama dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Paulus, bahwa ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita memperoleh kebenaran untuk hidup dan berkuasa dalam hidup kita ini oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Ini berarti membuat kita bisa memasuki sebuah kehidupan yang betul-betul membuat kita berkuasa, hidup oleh kebenaran, hidup bagi kebenaran, mencapai tujuan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam konteks ini sama dengan memiliki sebuah kehidupan yang berkuasa, yang dikuasai oleh kebenaran, oleh karena Kristus Yesus itu hidup mencapai tujuan apa yang telah Bapa kita tetapkan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sejajar juga dengan apa yang telah Ia nyatakan kepada Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, Ia mengatakan kepada kita di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-4 dan ke-5, mengatakan kepada kita, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sama dengan orang yang beriman itu memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Yang buat manusia hidup dalam pergumulan hidup, persoalan yang mau menghancurkan manusia itu sendiri. Tapi bisa diatasi, bisa dikalahkan persoalan itu yang dari dunia ini melalui iman kita di dalam Kristus. Jadi di sini yang kedua, pernyataan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hal ini sejajar dengan apa yang dia sampaikan kemudian kepada Rasul Yohanes, disampaikan kepada kita. Bahwa iman yang kita miliki di dalam Kristus Yesus adalah sama dengan iman yang mengalahkan dunia. Sama dengan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kita harus memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan tidak ada yang mustahil itu. Janganlah kita berpikir ketika Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, lalu kita berpikir serta-merta bahwa apapun yang kita inginkan di hidup ini pasti bisa terjadi. Apapun itu. Tentu itu sebuah pemikiran yang tidak tepat. Karena kita sebagai umat Tuhan harus memahami kalimat itu dalam konteks umat Allah. Dalam konteks kerajaan Allah itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak memasukkan pengertian apa yang tidak dimaksudkan oleh ayat itu. Yaitu bahwa tidak ada yang mustahil itu tidak ada mengatakan apapun yang kita inginkan hidup ini, baik atau buruk, itu pasti bisa terjadi.
Tentu tidak demikian. Berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan pasti terjadi. Tentu tidak demikian. Jadi kita harus memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan tidak ada yang mustahil. Apa saja itu yang dimaksud dengan tidak mustahil itu. Sekali lagi, bukan segala sesuatu yang manusia inginkan dalam hidupnya. Karena kita harus memahami konteks itu adalah bagi umat kerajaan Allah. Yang hidup dari kebenaran, oleh kebenaran, dan untuk kebenaran. Tentu, ketidakmustahilan itu tidak mencakup kepada hal-hal apa yang tidak Tuhan kehendaki. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ketidakmustahilan di sini? Apa saja yang dicakup di sana? Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita harus memahami dalam konteks kita sebagai umat kerajaan Allah, umat kebenaran, umat yang memiliki kesucian hidup sama seperti Tuhan Allah kita. Apa yang dimaksudkan dengan apa yang tidak mustahil ini? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memperhatikan kalimat tersebut dengan kita melihat, merujuk kepada apa itu disampaikan kepada Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa maksudnya di sini? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksudnya begini. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketidakmustahilan yang Allah kehendaki bagi kita itu tentu adalah perkara-perkara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Inilah ketidakmustahilan itu yang Allah ingin kita capai. Dengan kata lain, ketidakmustahilan yang Allah buka bagi kita umat Tuhan adalah mencapai perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Jadi di sini para kekasih Kristus, mengertilah kita bahwa ketika Tuhan mengatakan tidak ada mustahil bagi kita yang percaya, hendaklah kita memahami yang tidak mustahil bisa kita capai atau membuat kita mampu mencapai yang Tuhan Yesus buka bagi kita ketika kita percaya adalah ketika kita dapat mencapai segala sesuatu yang apa yang Bapa kita kehendaki. Apa yang Bapa kita telah tetapkan bagi kita. Hidup dalam kemuliaan, hidup dalam mencapai apa yang Bapa kita kehendaki. Jadi, di sini harus kita pahami dengan tepat. Janganlah kita berpikir ketika mendengar tidak ada mustahil bagi orang percaya, janganlah kita langsung berpikir apapun yang kita inginkan akan terjadi, bisa tercapai. Tentu tidak demikian. Melainkan, yang dimaksud ini adalah semua hal yang baik yang dikehendaki Allah menjadi mungkin, menjadi dapat kita capai di dalam hidup kita. Karena Bapa kita sudah membuka kemungkinan itu. Tentu mencapai apa yang Bapa kehendaki itu adalah sebuah perkara yang jauh lebih sulit daripada mencapai apa yang manusia inginkan di hidup ini. Kita bersyukur Allah membuka kemampuan itu bagi kita lewat percaya, lewat iman itu. Bagian terakhir dari perenungan kita tentang pernyataan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya adalah bagaimana kita dapat membuat hal tersebut menjadi realita hidup kita. Bagaimana kita membuat tidak ada yang mustahil mencapai apa yang Bapa kita kehendaki menjadi terjadi di hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini adalah pertama, mari kita pahami bahwa kata kunci di dalam pernyataan Tuhan Yesus itu adalah percaya. Atau lebih tepatnya adalah beriman. Karena dalam teks Yunani menggunakan present active participle yang mengatakan orang yang percaya. Pisteonti.
orang yang percaya, orang yang beriman. Jadi kata kuncinya adalah beriman, pribadi yang memiliki iman. Pribadi yang memiliki iman, bagi pribadilah yang demikian, yang pertama-tama ketidakmustahilan itu menjadi realita bagi orang tersebut. Jadi yang pertama, mari kita pahami bahwa supaya pernyataan Tuhan Yesus tentang ketidakmustahilan bagi orang percaya, hendaklah kita memposisikan diri kita, membuat diri kita sungguh-sungguh memiliki kualitas, memiliki sebuah status dan predikat orang yang beriman, orang yang memiliki iman, iman yang benar. Tentu di sini iman yang berasal dari firman Tuhan, untuk membuat kemustahilan itu bisa terjadi di hidup kita, mencapai apa yang Bapa kita kehendaki. Maka hendaklah kita memposisikan diri kita, mengkualitaskan diri kita dengan berstatus orang beriman dan berpredikat orang yang memiliki iman. Iman yang berasal dari Tuhan, iman yang berasal dari firman Allah. Dan kita tahu persis iman itu berasal dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu berasal dari firman Tuhan yang kita percaya, yang kita terima, yang menguasai kita, yang menghasilkan kemampuan di dalam diri kita untuk mencapai apa yang Allah kehendaki. Itu disebut dengan iman yang benar, iman yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita membuat perkara tidak ada mustahil itu terjadi di hidup kita. Maka langkah yang kedua yang harus kita pahami di sini adalah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang spesifik. Dengan kata lain, kita tidak cukup aja mengatakan, aku orang yang beriman, aku orang yang percaya. Tidak cukup. Tidak cukup. Keberimanan kita atau status orang beriman dan predikat memiliki iman itu haruslah spesifik, haruslah jelas. Tidak boleh hanya sekedar sebuah kalimat beriman atau orang yang percaya. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Sebab beriman atau orang beriman itu hanya sebatas judul, sebatas indikasi tentang diri seseorang. Tetapi kita harus memiliki hal-hal yang spesifik, yang jelas tentang iman itu. Jadi yang kedua, iman yang dimasukkan di sini adalah firman Kristus yang spesifik, secara khusus tentang kualitas rohani kita di dalam Kristus. Menjelaskan poin yang kedua ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, iman yang spesifik di sini adalah artinya kita itu ketika mengatakan percaya, beriman kepada Kristus, kita harus tahu apa yang kita imani dari Kristus, atau apa yang kita miliki setelah kita percaya kepada Kristus berkenaan dengan firman-Nya yang diberikan kepada kita. Itu yang harus kita miliki. Inilah yang dimasukkan dengan iman yang spesifik. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menguduskan kita oleh darah Kristus, membenarkan kita, dan memberikan kita rohnya yang kudus. Kita percaya berita itu, lalu kemudian kita dikatakan hidup oleh iman. Dalam konteks ini adalah kita hidup oleh penguasaan Roh Kudus yang telah mendiami tubuh kita ini. Hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Roh Kudus ada dalam diriku. Hidup dalam sebuah keteguhan esensi dasar dari isi iman itu. Ketika kita percaya Kristus, kita dimaterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus penuhi kita. Roh Kudus menjadi satu dengan roh kita. Tubuh kita menjadi baiknya. Inilah iman yang spesifik itu. Iman yang spesifik.
Jadi kita tidak sekedar hanya mengatakan aku orang beriman, tapi kita harus bisa menjelaskan secara spesifik dan hidup dalam penguasaan penjelasan iman yang spesifik itu. Dalam konteks yang tadi saya contohkan adalah setelah kita percaya Kristus, kita dilahir barukan, tubuh kita dibalut Roh Kudus mendiami diri kita, kita menjadi satu dengan Roh Tuhan itu. Ini kepercayaan iman ini spesifik ini yang harus menguasai kita. Dengan kesadaran kita selalu tahu, selalu hidup dalam kesadaran Roh Kudus telah bersatu dengan roh kita dan tubuh kita baitnya. Tubuh kita rumahnya. Dia menjadi pemimpin hidup kita ini. Itu yang dimaksud dengan hidup oleh iman yang spesifik. Inilah yang membuat iman yang demikian membuat kita memasuki atau menembus kemustahilan itu. Atau memasuki, mencapai apa yang Allah telah kehendaki tetapkan bagi kita di dalam Kristus. Para kekasih Kristus, contoh yang lain tentang iman yang spesifik ini, saudaraku. Hendaklah kita pahami bahwa kita itu tidak beriman kepada iman. Kita beriman kepada firman Allah yang memberikan esensi iman itu. Esensi iman, kebenaran khusus yang diberikan menjadi milik kita. Kita hidup oleh kebenaran khusus itu. Sama dengan kita hidup oleh iman yang dimaksud itu. Iman yang spesifik. Contoh kasus yang kedua, Bapak Saudaraku. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anak yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi orang yang beriman kepada firman ayat tersebut adalah, maka iman yang dimilikinya adalah, isi iman yang dimiliki adalah, ia memiliki hidup kekal dalam dirinya. Orang yang hidup oleh iman berdasarkan Yohanes 3:16 adalah orang yang hidup dikuasai oleh hidup yang kekal itu. Hidup Allah, hidup Kristus itu sendiri. Ini yang saya maksudkan dengan iman yang spesifik. Iman yang demikian inilah yang membuat kita menembus, mengatasi kemustahilan, mencapai apa yang Allah kehendaki bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi di sini bagaimana kita bisa memasuki dimensi ketidakmustahilan itu sebagaimana Tuhan katakan bagi kita. Maka kita harus mengerti dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan iman. Di situ adalah orang yang beriman, orang yang memiliki iman. Kedua, dia masukkan iman itu adalah isi spesifik kebenaran yang menjadi milik kita. Kita hidup oleh kebenaran spesifik itu dalam diri kita. Oleh sebab itu di sini kata kunci bagi kita adalah kita harus terus bertumbuh dalam pengetahuan firman Allah yang terus memberikan kita kualitas-kualitas iman, tingkatan-tingkatan iman yang diberikan kita berdasarkan pengetahuan firman Allah yang Allah singkapkan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa membuat hal ketidakmustahilan itu menjadi realita hidup kita adalah kita harus memiliki sebuah ketetapan hati bahwa kita harus bersedia hidup dari Allah. Harus bersedia hidup oleh Allah dan untuk Allah. Dengan kata lain, bersedia hidup bagi kerajaan Allah. Bersedia hidup bagi kepentingan Tuhan yang tentu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada segala kebutuhan keinginan kita secara manusiawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya ini bisa terjadi, mari kita tetapkan hati kita. Supaya kita boleh memasuki hal-hal yang menembus kemustahilan, masuk ke dimensi dunia Allah yang maha besar itu menjadi realita kita. Maka kita harus tetapkan hati, kita harus bersedia hidup dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Bersedia hidup bagi kerajaannya. Bersedia hidup bagi kerajaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki pemahaman tentang kata penting orang yang beriman, kemudian pengertian iman yang spesifik, bersedia hidup oleh kerajaan Allah, hidup bagi Allah, dan dikuasai oleh hal kebenaran tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, maka apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
sungguh bisa menjadi realita yang Bapak Ibu kita semua alami. Milikilah kebenaran ini. Milikilah pengetahuan firman Tuhan yang tepat. Secara spesifik bersedia dikuasai. Sehingga kebenaran spesifik itu menjadi isi dari pernyataan iman. Yang membuat kita masuk pada dimensi ketidakmustahilan yang Tuhan Yesus maksudkan. Itu mencapai segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Para kekasih Kristus, apapun situasi hidupmu yang kamu hadapi sekarang ini, jangan putus asa, jangan kecewa. Ingatlah pernyataan Tuhan ini, bahwa Dia sudah membuka solusi bagi kita untuk mengatasi persoalan hidup yang kalau dibandingkan kerajaan Allah, itu persoalan hidup kita hanya persoalan kecil saja. Untuk persoalan besar saja Tuhan sudah membuka pintu bagi kita untuk memasuki ketidakmustahilan itu. Apalagi itu perkara-perkara yang remeh hidup ini. Bukankah Tuhan sudah menyatakan kepada kita, Dia sungguh ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Bukankah setiap kali kita baca surat-surat Rasul selalu dimulai dengan kasih karunia anugerah Tuhan dan damai sejahtera Allah kita menyertai kita. Dan sungguh Allah menghendaki kita hidup demikian. Karena itu, apapun situasi yang Bapak Ibu Saudara hadapi di hidup sekarang ini, apakah di rumah tangga, di pekerjaan, di studi, di kehidupan hidup sehari-hari, jangan putus asa menghadapi apapun. Milikilah iman yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kebenaran-kebenaran spesifik dan hidup olehnya. Maka Bapak Ibu akan bisa menembus kemustahilan itu. Dan mengalami yang terbaik yang sudah Bapa siapkan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang hari ini kurang sehat di bagian tubuhmu, kita bersepakat dalam iman. Bapak Ibu taruh tanganmu di bagian yang sakit atau taruh tanganmu di dada. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit yang ada pada tubuhmu. Atau menghancurkan kuasa-kuasa mendatangkan sakit penyakit itu. Ketika kita bersatu dalam doa dalam namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Karena Tuhan Yesus telah memberi solusi yang sangat jelas bagi kehidupan kami. Untuk mencapai segala apa yang baik, yang terbaik dari Bapa di surga. Mengatasi kemustahilan di hidup ini. Mencapai kemuliaan yang telah Bapa siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Dengan firman-Mu, dengan iman yang Kau berikan kepada kami. Kebenaran spesifik dari firman-Mu, dari karya-Mu yang hebat itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan Yesus telah menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami di kayu salib. Olehnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua sakit penyakit. Tinggalkan anak-anak Tuhan. Sekarang dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan semua sakit penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh organ tubuh anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh dan jadilah sehat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tanganmu Bapa yang mulia, teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih sayang yang sempurna dari Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, disejahterakan, disukacitakan. Tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu dipenuhi dengan sejahtera dan kelimpahan keharmonisan. Pekerjaanmu dilipat gandakan, studimu diberkati. Kemanapun kau melangkah, sungguh kau akan mengalami apa yang sudah Bapa siapkan bagimu. Mengalami hal-hal yang mulia berasal dari Dia. Sehingga bagimu tidak ada yang mustahil. Saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
tetap bertumbuh dalam iman, miliki iman yang spesifik, sehingga kemustahilan itu menjadi realita dan gaya hidup Bapak Ibu Saudara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.